Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari video yang sudah saya tonton mulai dari fenomena gempa di Jogja pada tahun 2006 dengan guncangan 5,9 skala Richter dengan 6.000 lebih korban meninggal dunia dan puluhan ribu orang luka-luka. Nah, puluhan ribu juga kehilangan tempat tinggal pada fenomena gempa. Ini memiliki keterkaitan antara sesar opak dengan gempa di tahun 2006. Nah, hingga sekarang masih ada sesar aktif di berbagai pulau Jawa dan mulai menghindari terjadinya bencana-bencana tersebut. Nah, masyarakat mulai memperketat kewaspadaan seperti mencari tempat berlindung yang aman ketika terjadi gempa kembali dan menerapkan cara untuk perlindungan dari terjadinya gempa. Nah, contohnya dengan memperkuat ketahanan masyarakat dengan membangun kelurahan tangguh bencana dan memperkuat satuan pendidikan aman bencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari video kedua, yaitu ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir, di mana pihak BMKG memprediksi terkait kekuatan dan lokasi di mana terjadinya megatrust, yaitu kira-kira terletak di bagian garis barat Sumatera, Bali, Jawa, dan kemudian menekuk di bagian Maluku, kemudian terletak di antara Sulawesi dan Papua. Untuk kekuatan guncangannya itu dilihat dari bagian Aceh mengalami guncangan sekitar 9,2, Mentawai sekitar 9,7, dan Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Timur itu kira-kira mengalami guncangan sekitar 8,5. Lalu dan pihak pemerintah ketika sudah melakukan program namun sering sekali mengalami keberhentian di tengah-tengah, seperti membuat masyarakat kembali dengan ketidakpeduliannya terkait ancaman bencana, lalu ketidakadanya peringatan-peringatan terlebih dahulu dalam menghadapi bencana, dan malah terjadi peringatan ketika bencana itu sudah datang lebih dahulu. Jadi pada akhirnya semuanya itu kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam menghadapi bencana mendatang dan harus bergantung pada diri sendiri karena kekurangannya kapasitas terkait pemberitahuan ancaman dari pihak pemerintah maupun BMKG tersebut. Nah, dari dua video tersebut kita bandingkan dengan hasil video yang ketiga dan keempat, itu terkait dari rencana-rencana dari pihak daerah negara luar, seperti contohnya Jepang. Nah, dari pihak negara Jepang itu sendiri mereka sudah merancang bagaimana dalam menghadapi bencana-bencana alam, contohnya seperti tidak terulangnya lagi bencana yang sudah terjadi seperti tsunami, longsor, gempa bumi. Nah, pihak bagian Jepang itu mereka sendiri itu sudah melakukan peningkatan seperti teknologi. Jadi mereka melakukan semuanya dengan cara teliti. Jadi untuk sebelum terjadinya bencana itu kan merekanya sudah mendapatkan berita, seperti pada beberapa bulan yang lalu terjadi gempa di Jepang, itu sudah dapat peringatan terlebih dahulu maka akan terjadi gempa. Nah, jadi masyarakat di sana itu bisa langsung waspada untuk terjadinya ancaman-ancaman yang akan menimpa mereka, seperti pergi ke bagian-bagian yang lebih aman, lalu itu melindungi keluarga-keluarganya. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini terkait sekali tentang bagaimana pihak BMKG atau pemerintah itu memberitahukan bencana alamnya ini ketika sudah terjadi, bukan malah dibalik itu sebelumnya. Kayak contohnya terjadinya gempa bumi di Sumatera dengan kekuatan 5,7, contohnya seperti itu. Jadi mereka ini, pihak BMKG atau pemerintah ini lebih memberitahukan ketika sudah terjadinya bencana dibandingkan sebelum terjadinya bencana. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil video yang sudah saya tonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.